Duel seru tersaji di ajang Reconstruction Cup yang digelar di Bengasi. Inter Milan harus mengakui keunggulan Atletico Madrid lewat adu penalti dengan skor 4-2, setelah laga waktu normal berakhir imbang 1-1. Atletico unggul lebih dulu lewat Carlos Martin di babak pertama, sebelum Jan Bisek menyamakan kedudukan di paruh kedua pertandingan. Secara permainan, Inter tampil belum seagresif biasanya dan sempat melakukan beberapa kesalahan dalam penguasaan bola. Namun, di babak kedua terlihat peningkatan, terutama dari para pemain muda Inter U23 yang diberi kesempatan tampil oleh pelatih Christian Cifu. Dua di antara mereka bahkan sukses mengeksekusi penalti dengan baik, sementara pemain berpengalaman seperti Luis Enrique dan Francesco Acerbi justru gagal menaklukkan kiper Atletico, Juan Musso. Sementara itu, dua pemain yang menjadi sorotan, Thomas Palacios dan Andy Diouf, tidak menunjukkan performa mencolok, namun tetap tampil solid sepanjang laga. Kekalahan yang tak terlalu menyakitkan, namun tetap menjadi bahan evaluasi penting bagi Christian Cifu dan skuad Nerazzurri dalam perjalanan mereka menatap musim yang padat di depan. Usai laga uji coba sengit antara Inter Milan dan Atletico Madrid di Bengasi, salah satu sosok yang langsung memberikan komentarnya adalah Jan Bisek, pencetak gol penyama kedudukan 1-1 untuk Nerazzurri sebelum akhirnya kalah lewat adu penalti. Dalam wawancaranya bersama beIN Sports, Bisek mengaku puas dengan penampilan tim meski hasil akhir tidak berpihak kepada Inter. Kami bermain dengan baik, meski tidak mudah karena kami belum banyak bertanding. Para pemain muda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kekalahan lewat adu penalti hanyalah soal keberuntungan, ujar B asal Jerman itu. Bisek juga menyoroti atmosfer luar biasa di Stadion Bengasi malam itu. Yang paling indah malam ini adalah para supporter. Mereka luar biasa. Bermain di sini benar-benar pengalaman yang menyenangkan, tambahnya. Sempat muncul kekhawatiran dari kubu Inter Milan setelah pemain muda mereka, Leonardo Boffo, mengalami cedera dalam laga uji coba melawan Atletico Madrid di Bengasi. Boffo, yang tampil cukup impresif dalam pertandingan tersebut, terpaksa meninggalkan lapangan usai benturan dengan Gallagher. Namun, kabar baik datang untuk para penggemar Nerazzurri. Menurut laporan dari lacazadice.com, cedera yang dialami Boffo tidak tergolong serius. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa sang pemain hanya mengalami sedikit cedera pergelangan kaki. Pemain kelahiran tahun 2005 itu bahkan diperkirakan sudah bisa kembali memperkuat tim asuhan Stefano Vecchi dalam laga berikutnya di Serie C, yaitu derby melawan Alcione. Jan Bisek dikabarkan berniat hengkang pada bursa transfer Januari mendatang. Laporan ini diungkap oleh The Sun, yang menyebut bahwa Bisek ingin mencari menit bermain lebih demi menjaga peluangnya tampil di Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Bisek memang belum mendapat banyak kesempatan bermain di bawah asuhan Christian Cifu. Sementara itu, pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, menegaskan hanya akan memanggil pemain yang tampil secara reguler di klub masing-masing. Situasi ini langsung membuka kembali peluang bagi Crystal Palace, klub Premier League yang sebelumnya sudah mencoba merekrut Bisek pada musim panas lalu. Saat itu, Inter menolak tawaran karena masih menganggap sang bek sebagai bagian penting dari proyek tim. Namun kini, dengan situasi yang berubah, Palace dikabarkan siap mengajukan tawaran baru senilai 22 juta pound sterling. Bisek sendiri baru tampil 2 kali musim ini dan sempat tidak dipanggil dalam 2 laga terakhir tim nasional Jerman. Apakah Januari nanti akan menjadi titik balik karirnya? Ataukah Inter akan berjuang keras untuk mempertahankan salah satu talenta mudanya? Menarik untuk kita tunggu. Kerja keras tim pelatih Inter Milan di bawah arahan Christian Cifu dan pakar kebugaran Rapetti akhirnya mulai menampakkan hasil nyata. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, secara fisik, skuad Nerazzurri kini tampil jauh lebih bugar dan bertenaga dibanding musim sebelumnya. Kalau dulu Inter sering mengalami penurunan performa di babak kedua, kini situasinya berbeda. Penurunan kecil yang terlihat belakangan ini bukan karena kelelahan fisik, melainkan lebih karena faktor konsentrasi. Dua pemain yang disebut paling merasakan dampak positif dari program latihan baru ini adalah Lautaro Martinez dan Federico Di Marco. Sang kapten Argentina kini tampil lebih kuat dan proporsional berkat program peningkatan massa otot dan kontrol berat badan yang terukur. Sementara Di Marco juga tampak lebih bugar, bahkan sudah mampu menuntaskan 3 laga penuh musim ini, jumlah yang mendekati totalnya musim lalu yang hanya 7 kali. Secara kolektif, performa fisik terbaik Inter musim ini tercatat saat menang atas Cremonese.
Dalam laga itu, seluruh pemain berlari total 116,9 km, menunjukkan intensitas permainan yang luar biasa. Di sisi individu, Nicolo Barella jadi bintang dalam hal kerja keras di lapangan, mencatat 12,6 km berlari naik turun selama pertandingan, sambil menjalankan peran Calhanoglu di lini tengah. Hakan, Mkhitaryan, dan Suchik pun tak kalah impresif, semuanya bergerak di kisaran 12 km per laga, tanda bahwa sektor tengah Inter bekerja merata dan solid. Sementara di sisi kanan, dua pemain tercepat musim ini adalah Denzel Dumfries dan Luis Enrique. Dalam derby Lombardo, Dumfries bahkan mencatat kecepatan puncak 28,4 km per jam, sedikit di atas Luis Enrique yang mencapai 28,2. Tak hanya itu, program pencegahan cedera yang diterapkan juga berjalan efektif. Hampir semua pemain dalam kondisi prima, hanya Marcus Thuram yang menjadi pengecualian karena masalah otot. Singkatnya, berkat racikan Cifu dan Rapetti, Inter kini bukan hanya kuat secara taktik, tapi juga menjadi salah satu tim paling bugar dan eksplosif di Eropa. Klub Nerazzurri dikabarkan serius ingin memulangkan Aleksandar Stankovic, putra legenda Inter, Dejan Stankovic, yang kini tampil gemilang bersama klub Brugge di Belgia. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter memiliki dua opsi untuk menebus sang gelandang muda, yakni 22 juta euro pada musim panas 2026, atau 25 juta euro pada 2027. Sebelumnya, Inter sempat menjual Stankovic ke Brugge seharga 10 juta euro, namun kini mereka tampak tak ragu untuk membawanya kembali ke Milano. Performa Stankovic musim ini memang luar biasa. Ia menjadi pemain inti dalam skema pelatih Hayen di klub Brugge, bahkan sudah menembus tim nasional senior Serbia berkat performanya di ajang Liga Champions. Sebelum bersinar di Belgia, Stankovic sempat menimba pengalaman di Swiss bersama Lucerna, setelah menuntaskan masa didiknya di Akademi Inter. Kini, ia disebut siap menjalani kisah anak yang kembali ke rumah, mengikuti jejak sang ayah yang dulu juga jadi simbol kejayaan Nerazzurri. Pelatih Christian Cifu, yang pernah membesut Stankovic di tim Primavera Inter, dikabarkan terus memantau perkembangannya. Begitu juga asisten pelatih Kolarov, yang mengenalnya sejak di tim U21 Serbia. Keduanya disebut sebagai pendukung utama kepulangannya ke Giuseppe Meazza. Semua tanda tampaknya mengarah pada satu hal, Aleksandar Stankovic siap menapaki jalan yang pernah ditempuh ayahnya, dan mungkin, menulis babak baru dalam sejarah Inter Milan. Gelandang veteran Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan, kembali mencuri perhatian lewat sebuah wawancara eksklusif bersama majalah Sette, milik Corriere della Sera. Dalam perbincangan panjang tersebut, Mkhitaryan membuka kisah hidupnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, seperti yang juga ia tulis dalam autobiografinya berjudul La mia vita sempre al centro yang baru saja dirilis 3 hari lalu. Salah satu momen yang paling berkesan bagi pemain asal Armenia itu tentu saja adalah malam ajaib di San Siro, 22 April 2024, saat Inter Milan memastikan gelar Scudetto bintang kedua, setelah mengalahkan sang rival sekota, AC Milan. Dengan penuh emosi, Mkhitaryan mengenang, "Luar biasa, kami menulis sejarah. Sudah sejak Februari kami bermimpi menjadi juara lewat derby itu, dan takdir benar-benar menghadirkan malam sempurna. Butuh lebih dari 8 jam untuk berpawai dari San Siro menuju Duomo. Melelahkan, tapi itu pengalaman yang akan selalu saya kenang." Namun di balik kebahagiaan itu, Miki juga mengingat satu luka pahit, final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada 31 Mei lalu. Ia mengaku sulit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, dan memilih untuk tidak terlalu lama menyesalinya. Itu sudah berlalu. Dalam sepak bola, satu tim menang, yang lain kalah. Yang penting, tetap menegakkan kepala dan bekerja lebih keras. Dan soal masa depannya bersama Inter, Mkhitaryan menegaskan keinginannya untuk menutup karir di Nerazzurri, meski keputusan akhir belum sepenuhnya ada di tangannya. "Saya ingin bermain selama mungkin. Di akhir musim, kami akan duduk bersama dan membicarakannya." Gelandang muda asal Kroasia, Petar Suchik, berbicara dengan penuh semangat tentang pengalamannya bersama Inter Milan. Dalam wawancara dengan kanal resmi tim nasional Kroasia jelang laga kontra Gibraltar, Suchik mengungkapkan rasa bahagianya bisa menjadi bagian dari klub besar seperti Inter. "Semuanya berjalan luar biasa. Sejak hari pertama, saya merasa sangat bahagia. Saya terus berusaha berkembang di setiap sesi latihan, hari demi hari. Inter adalah klub besar dan langkah besar dalam karir saya, tapi saya tahu kemana saya pergi. Musim masih panjang, dan saya yakin semuanya akan berakhir dengan baik," ujar Suchik.
Dalam kesempatan yang sama, Sučik juga berbicara soal kompatriotnya di tim nasional, Luka Modric, yang kini tampil gemilang bersama AC Milan, rival utama Inter. Itu bukan kejutan bagi saya, dan tentu bukan bagi siapapun di Kroasia. Di Italia mereka cepat mengenal kualitas Luka. Saya berharap ia terus tampil baik, meski ia bermain untuk Milan, rival terbesar kami. Yang terpenting, ia tetap sehat dan fit agar kami bisa ke Piala Dunia bersama, tambah Sučik dengan senyum. Sebuah pernyataan yang mencerminkan kedewasaan dan rasa hormat seorang pemain muda, Petar Sučik, yang kini tak hanya belajar di Inter, tapi juga tumbuh sebagai bagian dari generasi baru sepak bola Kroasia. Fabio Capello kembali berbicara belak-belakan soal performa klub-klub Serie A di awal musim ini. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, di sela-sela Festival dello Sport di Trento, Capello mengungkapkan siapa tim yang paling mengejutkannya sejauh ini. Menurut Capello, AS Roma adalah tim yang membuatnya terkesan. Ia mengaku sudah melihat permainan Roma saat menghadapi Everton di awal tahun, dan sejak saat itu sudah terlihat sentuhan dari pelatih Gian Piero Gasperini. Namun, Capello tak menyangka bahwa Gasperini mampu membawa perubahan secepat ini. Gasperini berhasil langsung masuk ke dalam pikiran para pemain. Itu terlihat jelas dari cara mereka bermain di lapangan, ujar Capello. Selain membahas Roma, Capello juga menyoroti Inter Milan besutan Christian Chivu. Ia menilai mantan Nerazzurri itu telah menunjukkan kualitas luar biasa sebagai pelatih muda. Saya sudah tahu Chivu itu cerdas. Saat di Parma, ia langsung menunjukkan hal positif. Kini di Inter, dia tidak mengubah segalanya secara ekstrim, tapi tahu persis di mana harus menyentuh timnya. Para pemain pun mengerti bahwa itulah jalan yang benar, tambah Capello. Soal perebutan gelar Scudetto, Capello menyebut musim ini akan berlangsung sangat ketat. Akan ada 4 tim yang bersaing memperebutkan gelar, ujarnya menutup pernyataan. Penampilan luar biasa diperlihatkan Marko Arnautovic bersama tim nasional Austria. Dalam laga melawan San Marino, Austria menang telak 10-0, dan Arnautovic tampil sebagai bintang utama dengan mencetak 4 gol sekaligus. Kuatrik tersebut bukan hanya membawa kemenangan besar untuk negaranya, tapi juga mengukuhkan Arnautovic sebagai top skor sepanjang masa dalam sejarah tim nasional Austria, sebuah pencapaian bersejarah bagi sang penyerang yang kini membela Red Star Belgrade. Menariknya, ucapan selamat juga datang dari mantan rekan setimnya di Inter Milan, Marcus Thuram. Melalui Instagram, Thuram menulis pesan singkat namun penuh makna, King Arna, legend, disertai emoji kambing, simbol populer untuk istilah GOAT, greatest of all time. 4 gol, rekor baru, dan penghormatan dari mantan rekan satu tim, malam itu benar-benar jadi milik Marko Arnautovic, sang legenda hidup sepak bola Austria.